Halo semuanya, balik lagi bersama gue Malvin di Wibu Tengah Malam ya, yang dimana konten ini akan diupdate setiap gue dapat 1000 subscriber. Keren sekali. Ya jadi di sini gue cuma mau bercerita dan gue juga mau menyuarakan sesuatu ya, revolusi Wibu. Kalian gak salah dengar. Kenapa gue harus menyuarakan ini ya? Karena di era sekarang dimana para anak muda, manusia-manusia yang masih muda lah kayak gue contohnya, yang masih ada di usia produktif itu sudah harus bisa berbuat sesuatu lah, dan gue juga di sini tentunya pengen berbuat sesuatu, yaitu perubahannya, tapi kayaknya cuma di dunia hobi atau pop culture doang. Kenapa harus ada perubahan padahal ini cuma buat kesenangan doang? Pop culture tuh buat kesenangan doang, hobi juga buat kesenangan doang, karena pada dasarnya yang namanya hobi itu kalau misalnya terlalu bebas dan tidak ada adab atau apapun itu, mau nggak mau bakal hancur juga gitu. Seperti contohnya hobi gue sekarang, yaitu di hobi anime Jepangan atau apapun itulah, mau itu di pop culture atau culture-nya. Kalau terlalu bebas dan nggak ada regulasinya sama sekali, ya mau nggak mau hobi ini bakal hancur sih. Percaya nggak percaya, lihat aja sekarang gitu. Perubahannya dari tahun 2022 ke 2025 sekarang ya. Itu perubahannya udah jelas beda jauh. Para generasi barunya juga udah pada beda-beda gitu. Maksudnya generasi barunya pada beda ya, lihat aja kualitasnya sekarang gitu. Oh enggak deh, jangan kualitas. Gue terlalu menghina kalau kualitas. Kita sebut aja cara mereka bergaul, cara mereka berhobi itu kayak gimana gitu. Dan di sini gue cuma mau ngasih sedikit edukasi. Tapi sebelum gue ngasih sedikit edukasi, memperkenalkan diri gue dulu. Gue di hobi Jepangan ini sudah cukup lama, dari tahun 2013 ya sampai 2025 sekarang. Berarti itu anggap aja udah 12 tahun ya, kalau untuk di bagian eventnya dan komunitasnya. Perjalanan gua itu sebelum zaman Covid ya, gue tuh cuma dari Bandung, Bekasi, Jakarta, ya udah bolak-balik di situ aja gitu, nggak jauh-jauh, nggak kemana-mana amat gitu kalau untuk di event Jepangannya sendiri. Tapi setelah Covid, gua mainnya lumayan jauh lah, cuma nggak sampai ke luar negeri aja gitu. Dari Jakarta terus ke event-event di Bogor, terus gue balik lagi ke Jakarta, terus dari Jakarta gue ke Bekasi, habis itu dari Bekasi ke Bandung, dari Bandung gue ke Yogyakarta, terus ke Malang juga gue main, baru setelah itu dari Malang gue ke Balikpapan, gue ke Banjarmasin, lalu ke Palangkaraya, dan setelah itu gue balik ke Surabaya. Jadi gue bolak-balik sana sini di daerah Pulau Jawa, dan setelah di Pulau Jawa gue ke Kalimantan, dan ketika di Kalimantan gue balik lagi ke Pulau Jawa untuk nemuin banyaknya komunitas-komunitas wibu, anime, otaku, atau apapun itu kita sebut ya. Dari sebelum Covid sampai sekarang gue itu udah pernah jadi cosplayer, pernah jadi cover singer, gue pernah jadi personal band juga, personal band cover lagu Jepang ya, maksudnya bukan band yang punya lagu sendiri gitu, cuma manggung tapi cover lagu dari musisi lain gitu. Terus gue juga pernah jadi event organizer, pernah jadi panitia di event, gue juga pernah jadi merchandise seller. Kalian yang baru kenal gue, mungkin kalian kenalnya gue sebagai tukang jualan merchandise. Saatnya kita masuk ke pembahasan utama. Pembahasan utamanya sih ya, kalau disebut edukasi sih nggak edukasi amat ya, dalam artian kayak gue di sini cuma mau ngasih insight aja tentang dunia event anime, event wibu, event otaku, atau semacamnya. Politik di dunia hobi ini tuh sebenarnya kayak kuat banget ya. Nah, kenapa yang kayak gini ada politiknya? Karena gini, kita itu nggak bisa lepas dari yang namanya politik sebenarnya di kehidupan kita ya. Mau itu di hobi, di kerjaan, atau apapun itu. Selama kalau misalnya kita ada di satu komunitas, ada di satu grup atau organisasi, maka akan ada satu orang yang memimpin. Nah, orang itu memimpin banyaknya orang, dan disitulah politik terjadi. Makanya ada yang namanya aturan, ada yang namanya larangan, ada yang namanya visi, ada yang namanya misi. Nah, disitulah bagaimana politik itu bisa ada. Dan gue juga di sini di hobi Jepangan ini, gue pengen merubah dan menciptakan generasi produktif di dunia hobi ini. Kalau misalnya kita masuknya ke isu nasional kita ya, kita katanya tahun 2045 itu kita dapat bonus demografi, makanya ada istilahnya Indonesia Emas. Nah, makanya bonus demografi ini dimana ketika generasi orang-orang yang produktif, anak-anak muda yang produktif itu lebih banyak daripada orang-orang yang ada di umur non produktif gitu, kayak orang yang udah tua gitu, atau anak-anak yang masih di bawah umur yang belum bisa bekerja. Walaupun sebenarnya gue lihat sekarang sih anak-anak yang masih di bawah umur atau belum bekerja, justru mereka banyak yang udah produktif gitu. Bahkan ada yang udah produktifnya melebihi orang-orang yang ada di usia produktif. Itu kan satu hal yang keren sebenarnya. Jadi aset yang unggul. Nah, orang-orang yang produktif ini perlu ada yang namanya bimbingan. Bimbingannya itu seperti apa ya? Bimbingannya untuk membantu mereka ke jalan
tujuan mereka itu sendiri gitu. Kalau misalnya nggak ada jalan untuk ke tujuan mereka, ya mereka akan tersesat di jalan. Kemampuannya akan sia-sia. Nah, disitulah terciptanya pengangguran. Gua di sini juga ingin apa ya, meregulasi segala hal di komunitas hobi ini gitu. Kenapa gue harus regulasi ya? Karena sekarang kan seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya, terlalu bebas gitu. Nah, sesuatu yang terlalu bebas itu kalau terlalu dibiarkan ya bakal hancur juga. Jadi kalau misalnya memang manusia itu butuh yang namanya kebebasan, berarti harus diimbangi juga dengan adat dan normanya itu sendiri gitu. Paham maksudnya ya? Jadi bebas tuh nggak selamanya atau nggak sepenuhnya, kalau artinya tuh bebas bener-bener lu bebas mau ngelakuin apapun gitu. Kita juga harus mengikuti norma dan adat di wilayah kita, di daerah kita ya. Kenapa harus kayak gitu? Karena kita terlahir dari tempat yang berbeda, kita hidup di tempat orang-orang yang berbeda, kita juga datang dari orang-orang yang latar belakangnya beda gitu. Jadi mau gak mau kita harus menyeimbangkannya dengan norma dan adat agar bisa mencapai kebebasannya itu sendiri. Lalu gue juga ingin menciptakan sebuah tempat untuk para generasi baru ini. Yes, orang-orang yang generasi baru ini di hobi cosplay atau orang-orang yang baru memasuki usia produktif ini, gue harus bisa menyediakan tempat untuk mereka. Kenapa? Karena mereka itu butuh prestasi. Prestasi itu dibutuhkan sebagai portofolio untuk bisa masuk ke jenjang karir yang selanjutnya. Terdengar kok tinggi banget ya omongannya? Oh enggak, gue persimpel aja gitu. Generasi baru ini kayaknya harus gue rangkul, gue bimbing, dan gue harus jauhkan mereka dari yang namanya drama gitu, atau kasus-kasus yang selalu terjadi di hobi para wibu ini gitu ya. Jadi mau nggak mau kita atau gue harus menciptakan sebuah tempat ya, yang mana itu menurut gue itu sudah sangat mulia, karena orang-orang aja bisa sukses dari yang namanya hobi gitu, yang dimana hobi itu bisa menjadi sebuah prestasi. Dan karena gue barusan sudah membahas politik ya, terus gue juga sudah berambisi untuk merubah dan menciptakan generasi produktif di dunia hobi, gue juga mau meregulasi gitu ya, dan menciptakan sebuah tempat untuk para wibu generasi baru. Gue akan membuat sebuah partai. Ya kalian gak salah denger, tapi jangan salah tangkap. Partai ini bukan partai politik, tapi ini adalah sebuah partai di dunia hobi. Partai itu ya artinya ada beberapa orang yang bersatu gitu ya. Mungkin ini semacam komunitas. Tapi gue akan menyebutnya ini adalah sebuah partai. Karena kenapa? Karena kita punya visi misi yang sangat bagus ya. Dan kemungkinan partai ini akan gue buat di akhir tahun 2025. Kenapa terlalu lama ya? Karena butuh banyak dana, itu yang pertama. Yang dimana dana gue sekarang lagi kesendat, gue jadi pekerja serabutan juga, dan gue juga butuh banyak orang. Gue juga sudah menentukan panggilan untuk para viewer gue, yaitu adalah Wibutachi ya. Harusnya gue panggil kalian dari awal Wibutachi, tapi ya nggak apa-apa lah. Selamat menikmati para Wibutachi sekalian. Sebagai penutup, di sini gue cuma mau bilang ya, partai ya yang barusan gue bahas gitu. Partai itu pertama butuh modal yang besar. Butuh modal yang besar itu bukan cuma uang doang. Banyak yang harus gue bangun gitu intinya. Yang pertama itu gue harus mencari anggota yang cocok dan layak gitu, yang akan gue pilih berdasarkan kemampuan mereka dan berdasarkan keinginan gue untuk merubah, meregulasi, dan menciptakan sebuah tempat untuk para wibu generasi baru. Dan gue juga butuh fondasi ya untuk memperkuat penyebaran suara gitu, mulai dari kuantitas konten, tema konten, kegiatan, hingga kampanye atau kita sebut aja promosi untuk partai di dunia hobi ini gitu. Dan mungkin akan ada banyak sesuatu yang kita rangkap gitu ya untuk partai ini. Kenapa gue harus mendirikan sebuah partai ya? Karena sekarang kan terlalu banyak komunitas, dan komunitas-komunitas ini tuh udah pada jalan sendiri-sendiri, alias ya mesti dirangkul untuk bisa mengembalikan kejayaan event Jepangannya itu sendiri, komunitas Jepangannya itu sendiri, dan kita bisa bersatu gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak bersatu-bersatu amat, karena setiap komunitas punya visi misinya tersendiri, tapi at least tidak perlu saling senggol lah. Kayaknya bahasa gue terlalu berat lagi nih. Ada 5 komunitas gitu, mereka punya visi misi yang berbeda, tapi nggak bisa gue satuin nih. Dari 5 ini cuma bisa gue satukan itu cuma 3. Ya mungkin sisa 2-nya nggak bisa gue rangkul, karena mungkin visi misi yang gue ajukan itu tidak sesuai dengan visi misi mereka, atau misalnya mereka tidak setuju dengan visi misi gue. Tapi setidaknya yang 3 ini gue rangkul biar nggak sikut-sikutan satu sama lain sama yang 2 ini atau yang 3 komunitas yang gue rangkul ini. Ya itu aja dari gue, Malvin. Terima kasih Wibutachi sudah menonton, dan gue juga berterima kasih buat kalian-kalian semua yang udah dukung channel ini ya. Setiap 1000 viewer akan gue update Wibu Tengah Malam. Karena kenapa? Karena ini sebagai milestone ya. Keren, para Wibutachi keren semuanya. Titip pesan yang terakhir ini, gue pengen ya kalian yang merasa punya skill,
merasa punya kegiatan yang positif di hobi ini, coba kalian share aja lah. Kenapa harus di-share ya? Karena gue juga pengen lihat gitu. Siapa tahu kalian emang orang yang eligible atau orang yang layak, orang yang cocok untuk masuk partai gue di akhir tahun ini. Oke.